asli aja. Oke. NSPT aslinya, gak usah yang N60. Kalau yang nggak salah di dangkal juga N yang asli kan, bukan N60. Seingat Iya, gua, Bang. ya seingat gua yang di penurunan itu kita lihat dari NSPT aslinya berapa, bukan dari yang dikoreksi menjadi N60. N60 itu tujuannya buat desain sebenarnya, desain agar gimana, masalah itu dimana kekuatannya itu, kekuatan tanahnya itu difaktorkan gitu. Nah kalau aktualnya kan NSPT-nya kan, jadi kalau di penurunan mungkin kita lihat dari NSPT aslinya, nggak usah dari N60 gitu. Jadi ya mungkin kemungkinan kalian penurunan konsolidasinya mungkin bakal nggak banyak gitu. Mungkin dalam satu tiang nih, misalkan NSPT kalian, misalkan tiang kalian panjangnya nyampe 14 meter atau sampai 15 meter lah. Terus NSPT 30-nya udah 30 kan, berarti otomatis apa, konsolidasi kalian nggak ada gitu. Nah, sambil buka. Nah, tadi. Kan nih, gue di sini bukan pakai NNP tapi NSPT aslinya kan. Nah, jadi kemungkinan kalau tiang kalian panjang itu memungkinkan tidak terjadi konsolidasi. Contohnya kalau di gue ini kan nih sudah menyentuh tanah keras. Jadi nggak terjadi konsolidasi gitu. Bisa kalau tiangnya panjang terus NSPT udah di atas 30 tuh, ya begitu nggak ada konsolidasi. Enaknya kalau di dalam gitu. Ada lagi yang mau nanya yang lain? Sebelum masuk penulangan. Nggak ada lah ya. Jadi gue jelasin dikit. Kenapa penulangan kali ini gue tutorin sedangkan di dangkal nggak gue tutorin. Jadi begini, ilmu struktur bagian fondasi itu adanya di sini. Kalau di dangkal, menurut gue itu udah benar yang kemarin kalian kerjain. Maksudnya nggak butuh tutorin pun juga bisa ngerti sendiri. Tapi kalau yang ini, jadi gue jelasin dikit aja. Jadi gue itu menggabungkan dua 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 Excel yang tidak bersama. Jadi kayak ini gue nih. Jadi uh, referensi ketinggalan tuh kebanyakan jauh dari kata benar sih menurut gue. Makanya gue langsung tutorin kan. Sedangkan di dangkal itu kalau yang penulangannya masih oke, masih sama. Tapi kalau yang dalam menurut gue jauh dari kata benar gitu. Makanya gue tutorin. Terus, nah gue itu menggabungkan dua Excel yang ada gitu. Jadi uh, inilah tutor terakhir gue kan membahas tentang struktur, dan ini menarik gitu buat dipelajari. Ibaratnya ini adalah kalian belajar beton tapi lanjutannya gitu, beton lanjut. Jadi kalau bisa dibilang ya apa namanya, bisa dibilang apa ya, tubes ini ya lumayan kompleks gitu kan, karena menggabungkan dari beton kalian kemarin beton, terus ya rekonnya sendiri kan, fondasi, rekon, sama beton lanjut. Ya gue bilang beton lanjut sebenarnya karena ya ini lanjutannya gitu, tapi sebenarnya ini dasar sih, tapi ada beberapa yang nggak kalian pelajari di beton kemarin gitu. Jadi ini adalah ilmu tambahan kalian kalau emang tertarik struktur nih, ini bagus gitu kan. Bisa dibilang gue itu
tertarik dua ini malah. Gue tertarik geotek sama struktur. Jadi ini gue pelajari gitu penulangannya. Jadi benar-benar ya ketika kalian di lapangan ya pasti kaitannya pentingnya ke struktur gitu. Tapi ya bukan berarti mendewakan struktur sih. Yang lain juga harus paham geotek, terus air, transfer, ya semua harus dipelajari. Tapi yang paling banyak kepake ya tentu kalian dasarnya harus paham struktur gitu. Intinya dasar paham struktur, tambahannya adalah di konsentrasi lain. Nah, gue ini kebetulan ya tata geotek dan struktur tuh masih masih oke lah di gue tuh. Jadi tulangan nih tulangan kan. Kalau dipancang gampang nih, tinggal tipe tiang doang. Tapi kalau di board pile dia harus cari tulang utama, tulang sengkang gitu. Mana ya? Oh iya. Ya pokoknya pembahasannya lebih banyak ke board pile sih. Kalau pancang ini paling gue jelasin dikit lah di akhir. Intinya di board pile dulu yang susah. Tulangan. Terus tulangan ada di pile cap sama di board pile kan. Nah yang di Excel ini mana ya? Ini baru file cap doang. Yang dua board file. Jadi gue menggabungkan dua perhitungan ke dalam satu Excel gitu kayak ini. Ini udah gue buat. Jadi gue ini belajar sendiri nih, bukan kopas dari yang dari internet. Nih gue menggabungkan. Kalau yang pertama kan file capnya doang. Tapi kalau yang selanjutnya itu dari board file-nya gue gabungin gitu. Jadi nanti kalian di penulangannya gabungan dari file cap-nya sama si board file-nya gitu. Oke, lanjut aja lah ya. Jadi yang dibutuhin di perhitungan tulangan ini ya dari di itu kalian sebelumnya, dari apa perhitungan kalian sebelumnya. Pertama ya dari distribusi beban pada pile cap. Nah itu dapatnya dari beban terfaktor nih kebanyakan. Distribusi beban pada pile cap. Jadi kalian masukin PU-nya tuh berapa, Fx-nya masuk, Fy-nya, Mx, My-nya juga masuk. Ini baru di pile cap-nya. Ini kan pile cap nih. Nah ini baru pile cap-nya doang nih. Terus ada di board file. Nah board file itu yang bawahnya. Jadi kan pile cap ini atasnya kan. Yang kotak gini, yang bentuknya kayak fondasi dangkal. Nah ini pile cap namanya kan. Nah kalau tiang aslinya yang board file atau tiang pancang itu yang bawahnya ini yang ke bawah gitu. Kalau di pile cap ya butuhnya ini PU. PU ini yang hasil dari beban terfaktor. Fx, Fy, Mx, My. Terus kalau buat di tiangnya itu dari Pmax-nya berapa, Hmax-nya berapa, mohon maksimumnya berapa. Kalau Pmax ini dari beban terfaktor, Hmax dari beban terfaktor juga kan kemarin udah. Kalau mohon maksimum dia dari di daya dukung lateral kan ada tuh itu mohon maksimum. Nah itu dimasukin ke dalam perhitungan tulangan gitu. Oke, terus lanjut masukin bahan-bahannya kan, bahan file cap-nya board file. Jadi ada dua kan, ada file cap sama board file. Nah file cap-nya ini gimana? File cap-nya 420 kan, ini ya tergantung kalian berapa Fy-nya sama Fc-nya berapa. Kalau 30 berarti 30. Jadi buat file cap itu tergantung di data struktur kalian tuh makanya berapa, 30 atau 25 gitu. Sebenarnya struktur itu kan buat di etaps kan, yang di etaps kemarin. Tapi kalau kalian mau samain nggak apa-apa ininya buat data bahan file cap-nya gitu. Sama di data bahan board file itu boleh kalian samain. Nah itu terserah.
Kalau di sini gue FY-nya juga sama sih. Kalau 420 ini tulangan utama kan, tulangan utama. Tapi kalau FY yang kecil ini tulangan sengkang. Nah, sekarang kita bahas dulu yang ininya. Bentar. Sambil share yang dari contohnya, pokoknya contoh gambarnya lah ya. Gue share contoh gambarnya gitu. Mana ya? Buku fondasi ITERA. Nah, dari sini mungkin ada ya. Langsung ke bawah. Terus sama dari karena gini ya, kenapa ini penting, karena ini kan sebenarnya ilmu lapangan, bagian struktur ini. Jadi ketika kalian KP tuh ya ini yang mungkin bakal sering di kalian gitu, bakal sering ada. Mana ya, di sini ada nggak ya? Dena detail. Sorry ya, ini di dulu. Paling kalau di tutor skip aja dulu yang kosong ini. Gue lagi cari file-file dulu. Terus bagian drawing Dena. Data Pharma, data shop drawing, animation sampai atap. Ini fondasi. Dena. Nah, mantap. Bentar ya, tunggu bentar. Gini. Fondasi TC. Dan ya penulangan ini terkait dengan DED juga gitu. Oke, udah dapet. Ya, gue share lagi. Jadi pertama gue jelasin dulu pengertian istilah ini kan, saya belum tahu. Nih, ini kan udah kelihatan nih. Nah, ini gue gedein nih. Tuh. Ini dari tempat KP gue nih. Ini tuh. Pas gue di Bandung kemarin. Nah, ini namanya file cap kan yang kemarin nih. Ini file cap. Nah, terus ini yang ke atas kan kolom nih namanya. Ini kolom ke atas. Kalau yang kotak gini namanya file cap kan. Cap.
Terus, nah ini bor filenya kan, bor filenya ini ke bawah. Nah ini gambaran kalau kalian konfigurasinya kayak gini, mana ya? Nih, kalau kalian konfigurasinya 5 kayak gini gambarannya. Nih, ini konfigurasi 5 tuh. Ini diameter 1 meter. Ini diameter 1 meter. Konfigurasi 5. Nah ini kalau konfigurasinya 3. Konfigurasinya 3 kayak gini bentukannya nih. Nah terus ini kan banyak tuh detail-detail tulangannya tuh. Nah ini yang bakal kita bahas. Nah ini kalau tampaknya samping kayak gini kalau yang tiangnya 3. Sekarang kita bor filenya, ini bor filenya sendiri nih. Nah ini bor filenya sendiri. Ini bor file gua di tempat KP gua dulu ini adalah 1 meter diameternya ini, 1 meter. 1 meter dan ini panjangnya sekitar 26 meter lagi nih. Nih. Nah, ini 1 meter kan. Nah, ini jadi di tiang di bor file itu ada tulang utama. Tulang utama tuh yang kecil-kecil ini nih, yang kecil-kecil hitam nih. Ini tulang utama. Tulang utama tuh yang ini yang secara dia lurus ke atas. Longitudinal lah gitu. Nih, tulang utama kan. Sama kayak di balok ada tulang utama, tulang sengkang. Nah, ini nih sengkang. Sengkang ini yang melingkari gitu. Kayak gini bentukannya. Ada 2 kan, ada yang 1000 sama 600 mm. Nah, ini tampaknya kayak gini gitu, detailnya. Selimut betonnya ini 75 kan. Nah, kalau jadi seperti yang gua udah jelasin sebelumnya, jadi selimut tulangan kalau di pondasi itu ya 75. Pondasi. Tapi kalau selimut tulangan di kolom atau balok lupa ditulis ininya. Kalau di kolom balok itu dia 40. Sekitar segituan lah kolom balok. Beda ya? Karena kenapa 75? Karena dia menyentuh tanah pondasi itu. Jadi si strukturnya menyentuh tanah. Kalau 40 dia menyentuh si ini kan faktor cuaca atau pokoknya nggak kena tanah gitu. Nah terus berarti lanjut ke yang ini. Pertama apa yang dicari di tulangan? Jadi tulangan itu pertama adalah yang masukin dulu kode file cap-nya apa nih, kode file cap kan ada tuh ada banyak kan kode file cap-nya. Kayak di Ubuntu Factor ini gue udah buat kode file cap-nya nih. Nah nih terus ada 1A 2 ini namanya file cap, kode file cap-nya. Terus di penulangan ya ini kan A1. Nah jadi gue contohin yang A1 tadi, kode file cap yang A1. Terus ya berarti masuk, karena dia masuknya zona 1, maka yang dimasukin adalah data-data yang dari zona 1 nantinya gitu. Nah ini ada tulangan utama, ada tulangan sengkang kan. Yang kita butuhin ini kalau di file cap kita butuh kolomnya berapa, kolomnya terus jarak tiang tapi transisi luar A ini yang ini tuh yang mana namanya yang ya gimana, ada yang mau nanya? Izin bang, saya mau nanya bang. Ah, Sebelumnya ini kebetulan tadi baru masuk, saya mau nanya bang, kan kalau misalnya di fondasi dangkal itu kita buatnya per fondasi ya bang. ah. Nah, kalau untuk yang fondasi dalam ini kita buatnya per fondasi juga nggak bang? Kalau dibilang ini ya secara ini ya nih, jadi gue jelasin secara rincinya mana ya di sini nih. Kita ngomong dari ini. Pertama, kolom kalian tersalurkan ke file cap ya kan. Kalian tersalurkan file cap itu berarti totalnya ada 33. Berarti file cap itu ada file cap berarti kan ada 33 kan. File cap ada 33
Nah terus kalau kan ini gue borpel kan, borpel ini berarti kan borpel ini tergantung di peleknya pada berapa, di dalam satu peleknya tuh ada berapa. Misalkan kalau di pelekap gue ini gue konfigurasinya 6 nih, gue konfigurasi 6 mana nih, ini gue konfigurasi 6, berarti dalam satu pelekap kan ada 6 tiang kan, ada 6 tiang. Nah berarti otomatis borpelnya banyak banget dong ya, berarti tinggal jumlah pelekapnya berapa dikali sama tiangnya berapa kan, bener kan. Jadi banyak banget kan ya, sebenarnya mikir aja nggak mungkin kan kalau semuanya disuruh gitu kan. Nih, 198 banyak banget yang kalau kalian ngitung semuanya. Nah paling ya solusinya adalah mencari mana yang paling besar gitu. Jadi penyontohannya pun juga per zona gitu, jadi nggak usah per satu tiang gitu. Jadi maksudnya misalnya ini berarti ini baru satu zona yang A1 di gua, berarti yang ini baru A1, berarti ntar kalian buat ya zonanya tuh mana gitu, kalian pilih random lah gitu. Berarti nanti perhitungan di penulangannya ini ada 5 berjejer gitu, ada 5. Terus kan di dalam satu pelcap ada 6 tiang kan, dalam satu pelcap itu ada 6 tiang. Mana ya, ada 6 tiang. Nah sekarang pilihnya salah satu tiang aja gitu. Misalnya ini A1 kan di dalamnya ada beberapa tiang nih, dalam A1 ini A1 tapi ada 6 tiang, jadi kalian pilih salah satunya aja gitu. Kayak di bawah sini nih. Nah yang gue pilih adalah BP1 nya gitu. BP1 tuh berapa itunya, tapi sebenarnya tergantung Pmax-nya sih berapa. Misalnya Pmax-nya itu 244, berarti kita lihat juga berapa di 244 tuh di mana, Pmax-nya tuh di mana. Nah, berarti ada yang lebih gede lagi. Seharusnya berarti ini yang terbesarnya lagi gitu. Yang di sini nih, 259. Berarti BP6 gitu. Karena biar memudahkan kalian aja gitu. Gimana dia kondisi terbesarnya. Berarti dibuatnya per zona ya, Bang? Iya, dibuatnya berzona. Dibuatnya berzona, terus dalam satu pelek pilih satu yang mana Pmax-nya paling gede. Ini kayaknya belum ngeling ke atas. Berarti kita pakai apa gimana ya, Bang? Kayak 5 fondasi aja berarti, Bang. Kayak misalnya di zona 1 kita nyari satu yang paling besar tuh mewakili semuanya gitu ya, Bang? Iya, gitu. Oh, oke, Bang. Kita menganggap dia beban terbesarnya gitu. Kayak gua lanjutin terakhir sampai mana ya? Ini ya. Terakhir gue jelasin tuh dia nyampe A ya, nyampe A. Ini jarak tiang tepi terhadap sisi luar beton. Jadi ini tuh kalau digambar ini dia bagian sini nih, dari sini sampai ke sini. Nah ini namanya A. Kalau ini kan S, ini S, terus yang ini namanya A. Nah itu kan otomatis rumus panjang pelcap kan ya ini S ditambah 2A gitu. Secara tidak langsung sebenarnya logikanya kayak gini. Udah, terus tadi kan udah ada tuh. Nih A-nya udah ada, S-nya udah ada. Nah ini terus lebar pelcapnya LX LY-nya berapa gitu kan. Terus tebal pelcap kalian berapa. Terus tebal tanah di atas pelcapnya berapa. Terus jarak pusat tulangan. Nah di sini deaksen yang apa namanya, deaksen yang pelcap. Kalau deaksen pelcap dia masih
0,4, tapi kalau di aksen yang udah di borpalnya dia 0,075 gitu. Coba aja lihat di sini, benar nggak ya? Keterangannya kayak gini. Di sini nggak ada. Tapi begitu biasa, karena kenapa begitu? Karena dia di permukaan tanah doang kan. Dia adanya di permukaan tanah. Kalau PLCAP, kalau kalian PLCAP-nya di permukaan tanah, artinya Z-nya 0, ini seharusnya 0 sih ini. Z-nya 0 kan. Jadi D-nya 0,04. Terus WC ini betul bertulang ya, biasa lah itu dari SNI kan. Buat volume tanah di atas PLCAP ini tergantung kalian ada nggak, tapi ya tambahin aja nggak apa-apa. Tergantung di lapisan paling atas itu berat jenis tanahnya berapa, gamma drainnya berapa gitu. Posisi kolom, nah posisi kolom ini gue jelasin kan, ada dalam, tepi, sama sudut. Bedanya apa tuh? Bedanya adalah penempatan dalam posisi kolom terhadap PLCAP. Nih, ini posisi kolom terhadap PLCAP. Nah ini yang kotak ini PLCAP, yang kotak ini kan kolom. Yang kotak ini kolom. Nah ini dalam posisi dalam ini, karena di tengah. Tapi kalau di tepi berarti kolomnya di sini. Kalau sudut berarti di ujung kan. Bedanya itu aja. Karena pengerjaan kalian ya kolomnya itu di tengah, ya berarti posisi kolom kalian ya 40 gitu. Dalam yang dalam itu. Ini baru dimensi PLCAP-nya, terus data dimensi board file-nya. Masukin dimensinya berapa ya dimensi dari diameter berapa, panjangnya berapa, terus yang tadi gue bilangin kan diaksennya itu selimutnya berapa, konfigurasi aksial N besar berapa kan, konfigurasi lateral arah X nya berapa, 3. Nah gue ini ada 3. Konfigurasi lateral X nya ini ada 3. Terus kalau konfigurasi lateral Y nya ada 2. Ini ada 2. Konfigurasi lateral Y nya ada 2 gitu. Ini dilihat kalau dari samping Jikon, kalau dari samping kita lihat dari X nya itu dia ada 3. Kalau Y nya dari ada 2 gitu. Nah ini yang tadi di atas PU, HU, HX, HY, MX, MY ini. FX, MY, FX, FY, MX, MY gitu. Itu dimasukin sini distribusi beban pada PLCAP. Terus ada distribusi pada bopel itu dari Pmax-nya berapa. Terus ini Hmax ya, ini Vmax sama dengan Hmax, terus mohon maksimumnya berapa gitu. Pertama kita meninjau dari PLCAP-nya gitu, tinjauan gesernya. Nih, jadi ini banyak yang gue ubah ya. Mengapa gue bilang gue tutorin? Karena dari yang asli nih, ini yang asli nih, mana perhitungan PLCAP ini yang asli nih. Ini yang asli tuh. Nah, kalau yang asli dia tidak memperhatikan namanya konfigurasinya gitu. Jadi dia tidak memperhatikan konfigurasinya. Seharusnya makanya di sini nih geser arah X. Ini seharusnya N1. N2 ya. Iya N2. N2 dikali N1. Oh ya kalau di sini N2. Nih geser X. Sedangkan kalau di asli dia langsung 3. Mana nih? Nih. Mana bukan yang ini kayaknya. Oh ini pembesian. Lah, ini gimana? Oh nggak ada di sini. Apa yang satunya ya?
Ya pokoknya ini gue dapet dari ini pokoknya. Lupa kok nggak ada di sini. Intinya sebelumnya itu dia bukan N2 dia, tapi langsung 3. Kenapa 3? Karena dia ini begini, karena dia ada 3, sedangkan seharusnya kan dia pakainya N2. Kenapa dasarnya begitu? Karena gue melihat dari namanya mana ya, dari buku fondasi sini, dari sini gue liatnya ada dia perumusannya gimana ya. Kita lihat bagian penulangan. Nah di sini kalian mau lihat juga masih ada sih itu. Nah ini di sini. Nah ini nih. Jadi gue tuh merangkum dari buku sini, dari Excel 1, Excel 2. Nah ini selesai kayak gini. NY bukan dikali 3, sedangkan kalau di Excel asli dia dikali 3 ininya. Nih. Terus ya ini biasa lah ya. Ini kayak pokoknya kayak kemarin lah itu. Hampir mirip kayak yang dangkal. Nah, terus sigma VC harus lebih besar dari VC ini. Jadi kapasitas si betonnya harus lebih besar daripada kapasitas apa namanya, gaya gesernya gitu. Ini juga sama. Terus ya ini sama kan, ada syaratnya juga. Jadi ada syaratnya. Jadi ada arah X, ada arah Y, ada dua arah gitu. Ini kayak gini. Lanjut ke penulangannya ya, langsung ke penulangannya. Penulangan juga sama ini. Harus memperhatikan namanya ini gitu. Nah, penulangan ini ada di sini nih baru. Gue lupa kalau yang tinjauan geser kok nggak ada. Di bawah nggak ada. Nah nih, tulangan lentur arah X. Nah dari sini nih sama aja kan. Bedanya ya ada N2, ini kan nggak ada N2. No. Oke, tambahin N2. Tergantung ada berapa kan. Terus ya ini sama lah. Kalau di pelcap masih yang D-nya kan 40. Terus ya sama ini kayak hampir mirip lah kayak yang dangkal. Terus ada as pakai, nah sama as perlu. As pakai ini, as pakainya ini kan. As pakai nih ya. Artinya as yang diperlukan gitu, as yang diperlukan. As pakai. Oh, kebalik anjay. Ini as perlu. Ini as pakai, kan as pakai harus lebih daripada as perlu gitu. Syaratnya itu. Nah, ini tulangan yang gue pilih D16. Jadi tulangan itu range-nya ya antara diameter 13, diameter 16 kan. Ada diameter 19, ada diameter 22, yaitu beda-beda tergantung kalian ini random gitu milihnya. Terus ada jarak tulangan S max-nya itu 200, itu biarin lah. Terus jarak tulangan digunakan nih, pakainya yang nilai terkecil sebenarnya dari sini gitu, nilai terkecilnya. Terus masuklah ke D16 kan. Terus jaraknya 75. Nah, kenapa nih? Ini kan jarak tulangan digunakan 84. Kenapa jadi 75? Jadi jarak tulangan itu aktual di lapangan itu tiap
tiap kelipatan 25 gitu. Tiap kelipatan 25 aslinya. Jadi range-nya adalah dari mulai mungkin 25 ya, 25 ada 25 mm, terus 50 ada kan, 50, terus 100 ada 125 gitu kan, 125, 150 dan seterusnya gitu kan. Tiap kelipatan 25 ya. Oh, ini lupa masukin 75 ya. 75. Gini. 75 ya, 75. Nah, kan rumusnya in gini kan. Kalau di tulangan itu kan yang sebelumnya apa sih namanya? Yang di dangkal kan masih ini, masih yang dibagi 10 kan. Nah, gimana ya? Nah, misalnya di sini nih, ini fondasi dangkal. Itu innya masih ini, oh ya, ini lupa di ini mengganti sendiri. Bentar, gue liatin yang aslinya lah ya. Udah sih, flat. Di nah, share. Oh, enggak. Nih, aslinya di sini nih kan. Pakai rumus in. Rumus in tapi dia dibagi 10. Nah, aktual di lapangnya itu sebenarnya di tulangan apa namanya pondasi dangkal kalian masih yang in per 10 dikali 10 ini ganti jadi 25 per 25 gitu. Ini yang dibagi 25 sama ini yang dikali 25 gitu. Oke, di mana di sini nih. Ini kan innya udah per 25 dikali 25 karena tiap kelipatan 25 biasanya tulang sengkang ini. Apa range tulangannya kayak gini. Jadi aspaknya harus lebih besar daripada asperlu kan. Sama ini juga di sini juga aspaknya harus lebih besar daripada asperlu. Terus tulang susut. Nah, sekarang yang gue bahas adalah tulang susut nih. Tulang susut juga sama, dia ada aspaknya sama asperlunya. Aspaknya sama asperlu. Aspaknya sebesar daripada asperlu. Ya ini biasa gitu, kan ada ininya. Ada template-nya juga kan. Nah, sekarang nah ini nih. Jadi dari gambar sini tulangan lentur itu yang bawah sini nih, yang bagian bawah pancake. Sedangkan tulang susut ini yang bagian atasnya, bagian atas dari pancake-nya gitu. Gitu nyebutnya. Jadi ada tulang susut sama lentur. Nah, itu penjelasannya. Kalau susut itu yang bagian setelah pancake, kalau yang lentur bagian bawah pancake-nya. Sekarang lanjut ke borpelnya. Lanjut borpel. Kalau tadi kan
penulangannya ya, penulangan yang raket sama penulangan yang berfile. Yang tadi udah gue bilang kan ada tulang utama, ini yang tulang utama yang kecil-kecil nih, tulang utama, tulang sengkang yang melingkari kan. Ya ini biasa aja sebenarnya. Ini dari Pemax kan, betul-betul kalian berapa, panjangnya berapa, diameter berapa, selimutnya berapa, AG ini ya rumusnya ini kayak gini. Di sini ada sih kayaknya, mana ya, di buku fondasi ini. Nih ini rumusnya nih. AG ini rumusnya ini nih, AG. Terus ini syarat aja. Syarat buat penulangan itu sama dengan 0,01 dikali AG gitu. Syarat penulangan. Jadi kalian cari kan berapa dia, 0,01 kali. Terus ini random kalian milihnya 8D, entah 8D 25. Ini kalian pilih tulangannya berapa? 25 itu 25 itu diameternya. Sedangkan 8 itu jumlahnya. Gitu kan, 8 itu jumlahnya. Jadi tulangan dalam satu ballpen itu ada 8 tulangan diameter 25 gitu kan. Kayak di sini. Kalau di sini ya ini secara tampak aja sebenarnya. Ini kalau di sini berapa? Ada 7 gitu. Ini secara gambar aja. Nggak harus yang benar-benar benar gitu. Nah, ini yang kalian atur gitu di ini. Jadi kan ini jadi ada kontrol luas tulangannya kan, minimal 1% sampai maksimalnya 6%. Nah, ini yang kalian atur. Kalian bisa ganti diameter 22. Nah, dia kalau diameter 22 jadi 1% kan. Coba ganti jadi 19. Nah, dia nggak memenuhi. Jadi mungkin kalau kalian mau pakai D19 berarti tulangan yang ininya digedein, di apa? Bukan digedein sih, dibanyakin. Entah jadi 10 kan, 10 D19. Nah, itu masih oke. Maaf, pas banget ini. 10 D19. 10 entah jadi 12. Nah, itu terserah lah, random. Ya, seenggaknya dia di antara ini, antara 1% sampai maksimal di 6%. Terus yang dipilih adalah yang mendekati adalah yang di 1%-nya. Kenapa yang di 1%? Karena kalau kita pilih yang di 6%-nya itu boros banget gitu. Kalau kita pilih di itu aja boros banget serius. Nah, jadi kita pilih yang mendekati ke arah 1%. Contoh misalnya 12D 25. Oh enggak, ya 2. Malah ya itu jadi makin gede kan, atau kita pilih 24D 25. Itu jadi gede banget kan, jadi 4%. Itu nantinya bakal boros gitu di lapangannya, sedangkan secara 1% aja dia udah memenuhi gitu. Coba kalau kita lihat dari yang di proyek gue itu berapa dia. Nih, berapa nih dia? Nah, ini nih tulangan utamanya tuh. Ini diameter 1000 ya. Kalau tadi kan masih diameter. Ini tadi diameter 0,6. Coba kalau kita ganti jadi 1000 lah ya. Kita coba kalau di 1000 dia berapa? Misalnya dia 1000. Ini berarti ngomongin di sini. Nah, dia aman tuh. Ini misalnya 1000 kan, kalau yang dari proyek gua nih. Ini dia 1000, terus banyak tulang utamanya 24D 25, 24D 25. 24D 25 kayak gini. Nah, itu luasnya segini 1,5. Berarti dia kan lebih dekat ke arah 1 gitu. Jadi penggunaan di proyek di Bandung ini dia diameter 1000 24 dari 25 gitu. Dengan kontrol luas tangannya dia sekitar 1,5% gitu. Nah, terus ya kita balikin lagi buat ini. Sedangkan kalau dia diameter 600
mm, tapi 24D25 itu boros banget, dia jadi 4% kan. Jadi bakal boros di penulangannya nanti. Terus misalkan kalau yang di ini berapa? Di yang 600. 16D32. Nih coba ya kalau yang ini nih, 16D32. Jadi ini dia diameter 600 dengan 16D32. 16D32. Oh, gede banget kan? Gila, ini gede banget. Tapi ini yang di lapangannya dipakai gitu. Karena ini kalau yang di mana? Kalau yang di sini dia fungsinya beda sih. Kalau yang 1000 dia emang buat strukturnya, kalau ini buat dinding penahan tanah. Jadi ini emang fondasi biasa, kalau ini dinding penahan tanah. Ya ini tergantung perencana gitu. Tergantung perencana dia mau berapa. Cuman ya ini emang bakal over design, tapi ini yang disetujui oleh mereka gitu. Pasti ada alasan tertentu lah. Nah terus balik lagi bakal boros kan. Jadi kalian pilihnya yang mendekati aja, karena kan kalian buat fondasi bukan buat yang lain gitu. Ya intinya yang penting kan di antara 1 sampai 6 meter gitu, 1%. Nah ini terserah kalian mau pilih yang mana lah. Tadi 8D25. Terus kalian cek, ya ini kayak biasa sih, ini kalian cek terhadap gaya aksialnya. Jadi kan ini udah ada PU-nya berapa kan, dari si tiangnya sendiri PU-nya berapa. Nih ini jadi kan begini konsepnya tuh, gue jelasin lah ya. Jadi konsepnya adalah begini, nih misalnya nih, jadi ini konsep nih, dari kolom itu adalah FZ ya kan, dari kolom itu FZ. Terus ada namanya berat sih ininya kan, ini namanya WC, ini WC, W konkret, W konkret artinya berat si beton, si pelkepnya. Ada WS, ada namanya WS. Ini kalau kalian di atas, kalau di bawah permukaan tanah ya, ini nah tanahnya ini namanya WS. Nah, contohnya adalah di mana ya, di atas kayaknya ini ada. Nih ini nih. Kalau W2-nya ini W konkret. W1-nya W konkret, W2-nya W soil. Jadi yang ini tuh ini tanah di bawah, tanah di atas backcapnya gitu. Nah ini WS ini yang di sini. Pertama FZ, dari kolom FZ, terus disalur FZ, terus berarti kan disalurkan ke sini kan, disalurkan ke sini sama ke sini. Dia udah dapat di, jadi bebannya tersalurkan di pelcap, dari pelcap ke fondasinya. Nah di sini namanya PU gitu. Pmax lupa. Pmax. Jadi kan rumus rumus PU kan sama dengan FZ ditambah WS ditambah WC kan. Tapi WS sama WC-nya difaktorkan 1,2 kan. Karena kalau FZ kan udah difaktorkan di etap, sedangkan WS sama WC dia belum difaktorkan. Nah, ini PU. Jadi Pmax itu adanya di bore pile-nya gitu. Kalau PU itu di pile cap-nya, kalau Pmax itu ada di tiangnya gitu. Nah, ini nih. Jadi dari PU yang ada di FZ, dari FZ ini urutannya adalah dari FZ
terus ke PU, Z ke PU yang di sini, yang di PL cap, Z ke PU, sama terus selanjutnya adalah ke PMAX. PMAX-nya ini yang ke tiangnya gitu. Nah, jadi gambarannya kayak gitu. Terus lanjut tadi mana ya? Nah, ini. Dan ini gue nyari di SNI ya ini. Tapi ini juga, ini pokoknya konsepnya sama kayak kolom ini. Sigma PN lebih besar. Jadi kayak beton kalian kemarin itu. Ini dari SNI gue dapat rumus, begini rumusnya. Apa-apa dikali faktor reduksinya kan. Begitulah pokoknya. Dengan sigma PN harus lebih besar daripada sigma PO. Jadi kekuatan si tiangnya harus lebih besar daripada beban si tiangnya. Ini kan beban si tiangnya, nggak aksialnya gitu. Nah, ini kekuatan tiangnya gitu. Terus tulangan sengkang ini yang melingkar ini ya, ini yang melingkar namanya tulang sengkang. Nah, yang diperlukan adalah beda ya. Jadi kalau di tulangan utama dia menggunakan FV-nya yang utama, FV yang 420. Tapi kalau yang di sengkang dia makanya yang FV-nya 280 gitu. Ini beda. Perlu panjangnya, diameternya, selimutnya itu jadi sama, asnya berapa kan dari yang tadi, PU max-nya berapa, ini Newton kan masih kilonewton jadi Newton, terus HU-nya berapa kan, ini H max-nya berapa, terus ini mohon maksimumnya berapa kan, jadi diubah satuannya ke nih kan. Kalau aslinya dia kilonewton, ini kilonewton, ini kilonewton, ini kilonewton per meter. Nah, ini diubah kilonewton ke newton, kilonewton ke newton. Nah, ini kilometer ke newton milimeter gitu. Terus faktor reduksinya dia 0,75 kan. AG-nya dari yang udah di atas tadi. Tebalnya ini ya ini sama. Tebalnya ini ada di sini sih, di fondasi ini. Tebalnya, lebarnya, tebal efektif. Nah, ini. Terus ini ada VC, VC-nya begini kan, ini buat sengkang nih. Coba di sini nih. AG, terus ada B, ada D-nya, sama ada VC. Ini VC kan kayak gini rumusnya. Baru dapat kapasitas gesernya, kapasitas geser si beton V konkret nih, V konkret. Sebab beton nominal. Syaratnya ya kalau sama-sama perlu tulang. Kalau dia lebih besar dia hanya perlu tulangan geser. Kalau lebih kecil perlu tulangan geser. Jadi si ini kalau gaya gesernya itu lebih kecil kan berarti oke lah, biasa ya. Jadi ini si VC nih, V konkret. V konkret tuh yang di sini. Sedangkan VU-nya yang ini gitu. Jadi VU harus lebih besar daripada VC. VC harus lebih besar daripada ini VC, ini VU gitu. Jadi VC harus lebih besar daripada VU. Tapi gimana kalau dia VC-nya lebih kecil daripada VU? Itu sama aja. Jadi kita mainin di tulangannya. Jadi artinya perlu tulangan yang lebih kuat gitu. Makanya kenapa itu di ini gua mana namanya? Di atas tadi. Makanya kenapa di ini dia lebih boros kan tadi yang sampai 4%, kemungkinan VC-nya mungkin lebih kecil daripada VU, makanya dia memperbesar si VC-nya gitu. Karena kan ini fungsinya di penahan tanah, jadi buat menahan tanah lateral gitu. Mungkin akibat itu. Lanjut, ada dua kapasitas geser sengkang satu nama dua. Ada keterangannya nih, ke VC sigma VC lebih besar VU berarti pakainya VS1. Tapi kalau sigma VC-nya lebih kecil dari VU berarti yang pakai adalah VS2. Nah, ini rumusnya nih. VS1 sama dengan VU, tapi kalau VS2 itu
theta VS dibagi sama tetanya gitu. Ini ada. Ya, ini biasa lah. Ini diameter pilih sendiri gitu. Diameter pilih sendiri. Ini kayak rumus sengkang kayak di beton kalian kemarin aja, tapi dalam bentuk Excel gitu. Ini AV gitu kan, luas tulangannya. Luas tulangan sama dengan 2 kali luas apa sih? Luas tulangan sengkangnya 2 kali AS gitu. Harus 2 kali. Ini sini rumus sengkangnya gitu kan. Rumus sengkangnya. Ini jarak tulangan maksimumnya nih. Ini sama kayak kemarin di beton kan. Ada banyak. Nah, terus ini ada tulangannya. Kayak ini kalian random, tapi kalau S-nya ini dia mengenai in gitu kan. S-nya berapa? Terus dibagi sama dikali sama kelipatan 25 gitu. Jadi begini. Nah, terus ada yang baru. Tapi nggak tahu susah ini. Namanya tulangan penyaluran. Nah, tulangan penyaluran ini adalah penghubung antara bor pel ke pel cap gitu. Jadi misalkan di sini nih. Atau di sampingnya nih. Nih, yang ini nih. Yang gua lingkarin ini adalah nama tulang penyaluran. Jadi penghubung antara pel cap ke bor pel namanya tulang penyaluran. Nah, ini di SNI ada nih membahas detail tentang tulang penyaluran. Bentar, mana ya? SNI 2847 2013 itu udah mendetailkan tentang tulang penyaluran. Nih. Ini adalah tambahan tapi ini nggak susah gitu. Nah, ini rumusnya nih, ini rumus tulangan penyaluran. Jadi tulangan penyaluran adalah penghubung gitu. Penghubung antara bor pel ke pel cap gitu. Ini penghubungnya gitu. Nah, ini rumusnya kayak gini. Terus apa lagi ya? Ini kayak gini nih. Terus rumusnya adalah nah, rumusnya kayak gini, yang tadi tuh. Nih, rumusnya ini nih. Ada kondisi tarik sama kondisi tekan gitu. Tergantung. Nah, ini kondisi tarik nih. Ini kondisi tarik ya. Ya, ini kondisi tarik. Kalau tekan yang ini. Nah, ini kondisi tarik, rumusnya kayak gini. Nah, terus ini kondisi tekan, rumusnya yang ini itu. Nih, langsung aja lihat di sini ya. Nih, ini ada faktor-faktornya dia. Kalau tulangan dilapisi epoksi, tergantung dia kalau dilapisi epoksi atau tidak, berat betonnya normal atau ringan kan. Di sini ada faktor banyak nih. Nih, apa dilapisi epoksi, apa enggak gitu kan. Epoksi, terus berat betonnya normal atau enggak. Berat betonnya normal atau enggak, ini juga diatur nih. Kalau beton ringan 0,75, kalau beton normal 1 gitu kan. Pokoknya banyak faktor. Kalau ini proses penulangan dia tergantung sama selimut tulangannya, nggak boleh lebih dari 300 mm. Kalau kurang dari 300 mm dia 1, tapi kalau lebih dari 1 kalau lebih dari itu 1,3. Nih di sini ada nih. Nih, kalau lebih dari 300 mm dia 1,3. Tapi kalau kurang dari itu dia 1. Terus faktor pelapis. Ini epoksi. Kalau nggak pakai epoksi berarti 1, tapi kalau pakai dia 1,2 nih. Kalau nggak pakai 1. Terus faktor ukuran diameter tulangannya, tulangan utama dari si bor pile dia berapa? Diameter tulangan utama tiangnya di gua 25 kan. Nah, ini diameter tulangan 1. Kalau ini di mana? Di sini. Kalau di bawah D kalau di bawah D22, bentar. Di bawah D22 dia ini
atau di lebih kecil dari D22 lah. Ini 0,8, tapi kalau yang lebih besar dari D22 dia 1. Nah, ini gue 25, jadi 1 dia. Nah, ini yang tadi gue bilang, jadi ada penyaluran kondisi tarik sama kondisi tekan. Ini rumus yang tadi kan. Terus ada, nah jadi kalau kondisi tarik itu dia panjang minimumnya 300 mm. Di sini juga dibilang kalau dia minimal 300 mm. Mana di sini ya? Pokoknya banyak lah ini. Nah, ini 300 mm kondisi tarik. Kondisi tekan dia 200 mm. Di sini ada ini 200 mm. Nah, yang dipakai ada panjang penyaluran maksimum dengan yang dipakai adalah in per kelipatan 100 mm gitu. Kalau di apa namanya? Kalau di sebelumnya kan sengkang, ini kan innya per kelipatan 25, tapi kalau di penyaluran ya tiap kelipatan 100 gitu. Dengan ini kan jadi kita cek terhadap tebal pile cap-nya gitu. Kita bandingin terhadap tebal pile cap. Tebal pile cap gue 1000. Terus panjang penyalurannya 1000. Jadi tulang penyaluran pasang lurus. Maksudnya apa nih tulang penyaluran pasang lurus? Jadi kayak di sini nih. Misalnya di sini. Kan ini tulang penyaluran. Kalau tulangan penyalurannya masih lebih kecil daripada tebal si pile cap, berarti dipasangnya lurus. Tapi kalau misalkan ininya panjang gitu kan, misalnya panjang berarti dipasangnya harus bengkok dia, harus bengkok gini kan. Kadang suka ada yang kayak gitu kan. Bahkan ada yang sampai ke sini gitu, dibengkokkan gitu. Kalau kalian mungkin pernah lihat gitu. Ini bekuan beginian, pokoknya beda-beda. Yang tahu dan maksud. Tapi kalau dia lebih besar si panjang penyaluran, dia harus dipasang bengkok gitu. Misalnya ini gue 1200 lah panjang penyalurannya. Ya ininya harus ini lebih harus dibengkokkan gitu. Nah ini gitu. Terus backup. Nah ini. Jadi intinya adalah di penulangan itu kalau di borpal dia ada tulangan utama, tulangan sengkang, sama panjang penyaluran gitu. Tulangan utama, tulangan sengkang, sama panjang penyaluran. Tapi nih yang gue mau jelasin adalah ini adalah dalam kondisi ini yang panjang penyaluran ini adalah kondisi dalam detailnya, tapi dalam aktual di lapangan dia sederhana sebenarnya. Sederhana gimana maksudnya? Jadi faktual di lapangan itu biasanya panjang penyaluran itu 40 kali diameter. Langsung aja gitu, 40 kali diameter itu berapa gitu. 40 kali diameter itu berapa? Misalnya ini berapa ya panjangnya? Ini fondasi, oh ini. Dari sinilah nih. Ini kan panjang penyaluran nih. Nah, ini kalau di sini dia pakai yang rumus praktisnya gitu. Kalau tadi rumus detailnya, kalau ini rumus praktis. Diameter gue ini 25, diameter 25. Nah, panjang penyalurannya ini 40 kali D. 40 kali D. Berarti kan 40 kali 25 ya, sama aja jadi 1000 gitu. Kalian cek pasti 1000. 40 kali 25. Nah, terus juga di sini juga sama nih. Yang ini. Nah, kalau yang ini kan 32 nih. Yang ini 32, diameter 32 nih tulang utamanya, 32. 40 kali D berapa? 40 kali D. Berarti 40 kali 32 sama dengan 1280 kalau nggak salah. Nah, digenapkan jadi 1300 gitu. Ini dalam kondisi namanya penyadaran rumus praktis.
40 kali D, 40 kali 32 gitu. Makanya jadi 1280 ini, tapi digenapkan ke atas. Nah, yang di proyek ini dia memakai rumus praktisnya gitu, tetapi masih dalam syaratnya gitu, masih dalam aturan yang didetailkan ini. Mana? Oh, di sini. Ini kan secara detailnya aja. Tapi kalau praktisnya dia 40 kali D gitu. Penyaluran. Terus yang gue bahas kedua adalah ini kan masih borpel. Gimana kalau tiang pancang? Gimana kalau kalian misalnya dapetnya tiang pancang? Ini gampang banget sih. Nama tiang pancang itu pasti precast. Precast itu kan pasti ada vendornya dari mana gitu kan. Dan udah ditentuin berapa itunya, berapa diameternya. Nah, ini ada di sini di mana namanya? Di sini udah ada nih di buku fondasi daerah ini udah ada di belakang nih. Nih. Ini dari Wika Beton ini yang di belakang ini. Nih. Ini buat jadi yang di belakang ini buat tiang pancang ini yang belakang. Ini udah ada ketentuannya diameter berapa nih 600 sama 800, 1000 gitu, 1200 diameternya udah ada. Terus tipe kelasnya udah ada tuh tiap ininya. Bedanya di mananya di momen cracknya nih, ada momen crack, ada momen ini. Nah ini compression ini key-all tekan. Kalau yang tension tarik, key-all tarik. Ini panjangnya gitu. Jadi kalau kalian dapetnya tiang panjang, jadi kalian tinggal pilih aja. Jadi key-all-nya itu dapat dari nih key-all-nya. Key-all-nya kalian berapa gitu, sesuaiin. Jadi key-all-nya kan harus lebih besar. Lebih besar di tiangnya daripada key-all kalian di dukung kalian gitu. Nah ini panjangnya juga udah ada kan. Jadi kalian tinggal milih kelasnya aja ini. Diameter berapa, kelasnya apa, vendornya apa gitu kan. Kayak ini nih. Panjang gua 12, diameter gua 6. Didukung hasilnya kenapa begini ya. Ini belum gua masukin sih. Ini contoh aja gitu. Didukung hasil tekannya berapa, hasil tariknya berapa, momen maksimum tiangnya momen cracknya berapa, vendor maksudnya produsen aplikasi yang dipilih adalah dari Wika Beton. Banyak ya, jadi bukan Wika Beton doang gitu. Ada Wika Beton, ada Adi Beton kan, ada Adi Beton, ada apa lagi? Waskita Beton kan, Waskita Beton. Ada apa lagi? Udah itu doang ya. Ya mungkin ada yang lain, mungkin gue nggak tahu kali. Tapi kan yang biasa banyak begini. Kalau yang di buku sini dia dari Wika Beton ini sebenarnya, tapi nggak dicantumin ini asalnya dari mana. Seharusnya ditampilin ini dari Wika Beton. Tapi kalau kalian mau milih dari Adi Beton, Waskita Beton ya kalian tinggal cari brosurnya gitu. Brosurnya ada dia. Nah, kan udah ada tuh. Jadi kan syaratnya si daya dukung aksial tekan si precast harus lebih besar daripada si daya dukung aslinya gitu. Udah, ada yang mau tanya nggak? Bingung lah ya ini. Karena emang gue belajar ginian lumayan ini sih. Lumayan lama gue di sini. Karena referensi cutting kalian yang ngerjain rekon ini bahas tulangan itu cuman template doang kalau gue lihat. Nggak ada yang mempelajari betul-betul. Nah disinilah gue yang sudah mempelajari betul-betul, ya gue kasih unjuk ke kalian gimana cara ngitung benar-benar itu gimana. Jadi sebenarnya teorinya ada, bukan sekedar nyelesain tubes doang, tapi gimana teorinya ada dan kita selesaikan gitu. Dibilang susah penulangan
kalau kalian udah paham konsepnya pasti bisa kok, gampang ini. Kalau buat eh, apa namanya, template-nya itu di internet banyak kok. Kalian cari aja template Excel-nya yang paling biasanya Excel-nya. Jadi ini gua dapet template dari internet ya, mana nih? Yang ini gue dapet di internet nih. Tapi gue modif gitu, gue modif bener-bener yang kayak gimana gitu. Ini kan udah ada tuh. Ini template gitu, cari di itu. Tapi gue cari gimana yang paling yang sesuai sama tugas ini gitu. Jadi gue pelajari, jadi gue menggabungkan dua Excel yang keduanya itu nggak lengkap gitu. Malah ini cuma tulangan doang, nggak ada tuh tulangan geser. Kalau tulangan masa cek tinjauan geser nggak ada di sini. Nah mungkin tinjauan geser gue ngambil dari kayaknya dari sebelumnya dah, dari tugas gue yang dulu ini ngambilnya tinjauan geser. Coba cek lah ya. Hmm, nah ini nih, ini punya gue dulu nih. Nah ini masih template banget kalau yang dulu nih, masih ngikut-ngikut aja. Nggak tahu yang mana yang benar kan, karena dulu tuh nggak diajarin kayak gimana yang benar. Nih ini kayak gini nih. Nah ya gue dapet, mungkin kalau Excel cutting kalian penurunan packetnya masih ada lah ya, masih sama gitu. Paling yang tadi ada yang harus dimodif-modif dikit aja, kayak gimana yang benar gitu. Nah ini nih kayak gini, pokoknya dulu kayak gini nih. Kayak ya sama lah ini. Jadi kalau dulu cuma bahas PLCAM-nya doang, tapi kan seharusnya board plan juga kita cari. Kenapa gue cari? Kenapa kalian harus cari? Karena ini versi lengkapnya dan efeknya adalah ketika kalian mungkin KP, jadi kalian tahu gimana teorinya gitu. Jadi yang dulu mungkin masih PLCAM-nya doang ya. Gue nggak tahu kalau yang lain ada yang udah bahas board plan-nya atau enggak gitu kan. Jadi gue gabungin sama Excel yang ini nih. Nah ini kalau konsepnya beda nih, ini sama juga nih. Konsep Excel sama ini, bahas penulangan juga. Tapi yang gue ambil adalah belakangnya karena dia bahas desain tulangan berplan. Nah dia kayak gini nih, ini hampir mirip kan, hampir mirip tuh desain tulangan berplannya. Terus ini geser sengkangnya gitu kan. Nah ini, kalau gue ngambil dari sini, jadi gue menggabungkan dua Excel yang berbeda gitu, makanya jadi gue lumayan lama karena belajar banyak sih gue dari sini. Dan struktur ini menurut gue menarik sih gitu. Kalau kita udah bahas penulangan ya terkait struktur dan itu menarik gitu. Tapi ya ada pusingnya tersendiri sebenarnya gitu. Gimana, ada yang menanya nggak? Atau pusing sebenarnya karena belum tahu gimana gitu kan. Mungkin kalian ya bakal lama juga menyerapnya karena ini juga gue aja sendiri juga perlu waktu gitu buat belajar beginian. Nah, kayak gini lah pokoknya. Kalau kita lihat sekelas mah ya udah kayak ya oke aja lah. Gue juga dulu lihat kayak oke aja udah. Tapi di sini gue ajarin gimana konsepnya gitu. Gimana kalian mempelajari gitu.
mulai dari semuanya. Nah ini tuh, kayak gini pokoknya. Mungkin bakal gue kasih yang ininya aslinya, bukan yang udah gue rangkum, jadi kalian belajar belajar lagi gitu, bukan tinggal ganti-ganti doang. Mungkin yang gue kasih adalah yang dari aslinya. Mungkin nih gue kasih dari mana, kalau ini diganti kalian mungkin ada lah penulangan, tapi cuma paragrafnya doang, mungkin ada lah di Excel kalian. Terus paling ininya di ini kan, ini ntar gue bagiin lah buat kalian belajar juga. Tapi kan yang benar bukan kayak gini. Kalau kalian bisa mahamin yang ini ya nggak apa-apa sih. Terus sama yang mana satu lagi tuh, sama yang ini. Nanti gue bagiin. Jadi kalian tinggal menyesuaikan dengan kayak gimana yang benar di asisten gitu. Jadi yang benar di asisten adalah yang kayak gini, udah dirapih banget nih. Scroll aja lah ya, biar kalian bisa lihat mana yang benar. Ini. Jadi kalau di internet itu dia yang bahas fondasi dalam itu nggak ada yang lengkap. Kalau fondasi dangkal kemarin lengkap di perlu gue tutorin, tapi kalau yang dalam dia nggak ada yang lengkap, jadi makanya perlu gue tutorin gitu. Nih ini juga udah lengkap kan. Harapannya adalah ketika kalian udah mau proyek gitu atau kalian mau nyoba analisis, jadi kalian tahu ilmunya tuh kayak gimana, bukan semata-mata kayak menyusahkan gitu, tapi ya ini gitu. Jadi ya gue juga begini pun ngebantu kalian gitu, biar kalian tahu gitu kan gimana. Tentunya nggak gue suruh, tapi nggak gue kasih referensinya gitu. Jadi nanti habis ini mungkin gue bagiin yang aslinya, bukan yang benernya, bukan yang benar di sini, tapi yang aslinya. Jadi kalian modif sesuai yang gue tutorin di sini gitu. Dah, ada yang mau nanya nggak? Pusing ya? Mana nih tata struktur nih? Nggak yang mau nanya tata struktur. Ini padahal sebenarnya bisa dibilang sebenarnya masih beton biasa sih. Nggak tahu ya kalau beton lanjut gimana. Gue ngambil sih. Ini sebenarnya masih bisa dibilang beton biasa. Mungkin yang kalian beton kemarin itu mungkin belum lengkap gitu. Karena kan kalian cuma bahas kolom, balok kan, sama pelat. Sedangkan pondasinya enggak. Tapi sebenarnya konsepnya nggak beda jauh. Konsepnya nggak beda jauh, sama aja. Nah inilah tutor ini ya sebagai ilmu tambahan kalian gitu. Jadi apa yang misalkan di beton itu belum dibahas, kita bahas lengkap di sini. Atau misalkan di beton kalian belum paham gitu kan, nah di sini mereview gitu. Jadi ntar kalian rekap nih, pembersihan di PLCAP tuh berapa gitu kan. Ini tulang lenturnya, tulang susutnya kan ada arah SY, terus sama penulangannya, tulang utama, tulang sengkangan berapa, sama
rekapnya, yang panjang penyalurannya. Kalau panjang penyaluran, kalau kalian mau sederhana, itu 40D kan yang kayak gue bilang. Soalnya 40D itu berapa dia itu jadi panjang penyaluran. Mau aja penyaluran berapa 40D. Ini secara rumus praktisnya ini, rumus praktis. Tapi yang lengkapnya adalah kayak gini. Nih, udah gambar gak belum tulang penyaluran yang tadi ini ya yang gue bilang. Biasanya kalau di proyek-proyek begini dia bentukannya. Jadi ada lebihnya gitu. Ya nanti mungkin kalau kalian KP-nya ada yang masih pondasi ya kalian bakal lihat lah. Oh ini tulang penyaluran gitu. Berapa panjangnya? 1000. Teorinya kayak gimana? Oh 40 kali D. Atau oh detailnya kayak gini Pak, begini gitu. Ada dia detailnya. Kita pilih yang terbesar kondisi tarik. Karena kenapa yang dipilih tarik yang di ini? Karena sebenarnya itu kan relatif ya. Maksudnya belum tentu gitu. Bisa aja tiang sama misalnya nih pelcap, bisa aja pelcap sama borpelnya saling menekan kan, jadinya kondisi tekan kalau dia kayak gini. Tapi kalau pelcapnya mengapung ke atas, misalnya tertarik ke atas, terus borpelnya juga menahan ke bawah gitu kan karena tanah, jadi kan kondisinya tarik dia. Nah ini relatif, jadi kita pilih yang dimana kondisinya dia paling panjang gitu. Nah yang adanya di kondisi tarik gitu. Nah, terus ada juga panjang penyaluran dari kolom ke pelcap itu. Nah ini nih panjang penyaluran dari kolom ke pelcap. Nah, ini namanya panjang penyaluran kolom ke pelcap. Jadi ada panjang penyaluran kolom ke pelcap, ada panjang penyaluran dari pelcap atau dari borpel ke pelcap gitu. Yang gitu. Jadi ya penulangan ini lumayan kompleks ya, tapi gue bilang. Tapi kalau menurut gue menarik sih, nggak tahu kalian gimana gitu kan. Karena detail-detailnya tuh ada sebenarnya. Tapi mungkin kadang di kuliah kadang mungkin bahas cuman apa luar-luarannya doang gitu. Jadi sebenarnya SNI yang ini tuh udah lengkap banget. Banyak lah pokoknya di sini. Semua ilmu ada sebenarnya. Cuman gimana kalian mau mempelajarinya aja. Jadi gue udah try hard lah gimana kalian tuh bisa paham dengan tutor ini. Tinggal kalian gimana mau berusaha meneruskan apa yang udah gue pahami atau enggak gitu. Kalau kalian gak mau paham ya berarti kalian gak mau dapet ilmunya gitu. Soalnya kan ya baru kali ini Rekpon tuh ditutorin banget gitu kan. Tiap tiap bagian tuh ada ditutorin. Itu dulu tuh nggak terjadi kayak gitu. Kalau dulu mah asal kasih tugas aja udah. Habis itu kelar kan. Tapi ntar di dosen ditanya bingung, di wawancara bingung kan. Jadi gue di sini membantu kalian gimana konsepnya tuh paham. Ya sama kayak Excel kan gitu. Kalian Excel mah kopas ya nggak tahu maksudnya apa sama aja. Ntar di dosen bingung juga kan. Ini apa ditanya nggak tahu. Ya udah nilai kan minus kan. Makanya kita minimalisir biar kalian tuh nggak jangan kayak gitu. Kalian juga jangan memaksa yang udah ACC duluan harus ngirim gitu. Jadi kan pasti gue tahu yang udah ACC duluan mungkin bakal nggak enak, nggak ngasih kan. Ya tapi kan juga harus tahu posisi dia kayak gimana gitu. Jadi sama-sama mengerti lah gitu. Kalau kalian pengen instan ya udah gitu. Kalau gue mah ya udahlah gitu. Paling ya kembali ke diri kalian aja. Entah nilainya, entah
pemahamannya gitu kan. Ya gimana kalian aja. Udah, ada yang mau tanyain nggak? Ben nih rame tapi nggak ada yang nanya. Banyak banget. Pokoknya intinya adalah kalau di penulangan ini ya ini nih. Intinya kebanyakan kalian mungkin bakal di borpal ya. Ada tulang utama dan tulang sengkang sama ada tulang penyaluran. Ini lupa gue tambahin sih. Di sini juga penurunan lupa gue tambahin. Terus kan ada penurunan. Penurunan. Terus ada penyaluran kan. Nah, penyaluran. Lupa gue tambahin. Atau ada yang mau nanya selain penulangan? Selain gue bukan ya. Katanya bingung semua ya. Gue nggak tahu, mungkin kalian bingung kayaknya ini ngeliat ininya. Intinya pertama tuh di tulangan, pertama kalian masukin datanya kan. Ada data bahan, ada data dimensi, terus sama bebannya. Pertama meninjau bagian gesernya. Ada geser X, ada geser Y, sama dua arah. Ini sama kayak di apa? Sama kayak di mana namanya? Sama kayak di mana namanya? Di dangkal. Dangkal ada geser juga, baru masuk ke penulangannya kan. Penulangan pertama yang di perkep. Oh ini sama kayak di ini, kayak di dangkal kan, dangkal hampir mirip-mirip. Ada lentur sama susut. Gitu. Terus sama borpalnya gitu. Borpal juga pendek kok. Kan yang panjang di sininya di pelkepnya. Oh, borpalnya dikit sebenarnya. Oh di apa tulang utama, tulang sengkang sama tulang penyaluran gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya mungkin gue tutup aja kali ya. Nah, pokoknya ngerjain gini ya, nah ngerjain gini tuh pelan, menurut gue cepet lah. Kalian ngerjain itu aja cepet tuh. Kalian yang ketinggalan banyak aja bisa ngerjain ini cepet banget. Nih konfigurasi antar faktor penurunan, kalian ngerjain cepet banget tuh. Tiba-tiba asis gue banyak aja gitu kan. Kayak tulangan ya nggak lama juga gitu, nggak terlalu lama lah. Tinggal kalian gimana mau berkorban waktu istirahat kalian buat belajar ini kan. Ini gue udah mengorbankan banyak waktu ini buat menggabungkan tulangan. Kalau yang ini nih, yang kan ini bagian geoteknik nih semuanya. Oh ini gue asisin kan ke dosen gimana ini udah bener belum ya. Tapi kalau penulangan ini gue belajar sendiri. Gitu. Gue cek bener nggak ini kayak gini teorinya, gue cari di buku, cari di SNI bener nggak. Nah iya ya udah. Itu jadinya. Secara umum ya semoga ini udah bener sih. Nah, ya. Udah yang mau tanyain Renaldi masih ngikutin nggak Renaldi atau yang lain?
banyak nih. Bang. Ya pokoknya ini emang sih menurut gua tugasnya lumayan lah, lumayan susah. Tapi kalian jangan begitu aja gitu, jangan mencari cara cepat gitu. Sebenarnya bisa dipelajari dulu gitu, bentar, baru kalian asisin. Kan kalau kayak gitu enak gitu, daripada kalian cuman kopas terus langsung asis tanpa tahu maksudnya gimana kan. Jadi sebenarnya ini bisa dipelajari bentar aja, sejam lah gitu bisa. Sejam 2 jam sebelum kalian asis. Ya udah ini adalah pokoknya ini adalah tutor terakhir setelah semua tutor yang udah gue jalani kan dari awal. Ini adalah bekal kalian lah buat dapat ilmunya, buat nyelesain tugas ini. Dan ini adalah mungkin adalah kenangan terakhir gue lah buat kalian menyelesaikan tugas ini. Jadi ya sebelum gue lulus ya ini adalah hadiah kalian gitu. Gue beri ilmu gitu, gue beri pengetahuan mulai dari awal kemarin kan sampai yang terakhir ini. Harapan gue adalah kalian bisa pahami apa yang udah gue tutorin semua itu. Apa yang udah gue tutorin semua, jadi kalian ketika udah di posisi gue udah jadi asisten rekon, kalian bisa meneruskan apa yang udah gue tutorin gitu. Jadi inilah pemberian terakhir gue ya sebelum lulus gitu. Ya paling itu aja. Ada yang mau nambahin?